Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang fungsi boolean, di mana kemarin atau pembahasan sebelumnya saya harap kalian sudah paham tentang apa itu sistem digital, sistem bilangan, dan nanti akan berhubungan dengan fungsi boolean ini. Fungsi boolean berkaitan dengan sistem bilangan biner, yaitu 0, 1, yang mana biner memiliki himpunan 0 dan 1 ya. Oke. Agenda kita akan ada pengenalan fungsi, persamaannya dan karakteristiknya beserta tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Ini adalah review logic gate kemarin di slide saya sebelumnya. Ada membahas mengenai not, and, or, nen, nor, XOR, dan XNOR. Di mana not adalah logic gate yang memiliki satu inputan dengan lawan dari keluarannya. Jadi kalau misalnya inputnya 0, maka keluarannya 1. Untuk N adalah logic gate perkalian atau multiple ya. Jadi ketika ibarat kata seri gitu. Kalau ada yang harus terputus ya, dimana sebelumnya udah dikatakan bahwa logic gate ini berhubungan dengan saklar yang ada pada transistor maupun dioda gitu ya. Nah, di dalam AND itu saklar dirangkai secara seri. Nah, untuk N, ketika salah satu ada yang terputus atau transistor ada yang tidak bisa dialirkan, maka output akan bernilai 0 dan bernilai 1 ketika keduanya bernilai 1. Ya, untuk OR itu diibaratkan dengan rangkaian paralel. Jadi kalau paralel arus bisa melewati aliran rangkaian yang mana saja, yang penting arus bisa dilewati gitu ya. Jalur yang mana saja maksudnya. Jadi kalau misalnya ada yang satu atau ada yang terputus, dia tetap bisa dialirkan. Dan akan bernilai 0 ketika sama-sama bernilai 0. Untuk NAND adalah rangkaian gabungan dari logic gate, AND, dan NOT. Jadi kebalikan dari AND ya. Jadi kalau AND tadi ada seperti rangkaian seri, maka nilainya kebalikan dari nilai AND. NOR kebalikan dari OR nilainya ya. Jadi akan bernilai 1 ketika keduanya bernilai 0. XNOR berarti XOR dan XNOR gabungan dari OR, AND, dan NOT. Dimana XOR dan XNOR bernilai kebalikan keduanya. Jadi ketika 0 dan sama-sama 0 dan sama-sama 1 itu bernilai 0. XNOR dia kebalikan dari XOR, jadi bernilai 1 ketika kedua-duanya bernilai sama. Ya, jadi untuk tabel kebenaran ini saya harap kalian sudah memahami dengan baik dan bentuk dari logic gate-nya juga sudah dipahami dan diingat dengan benar. Nah, ini adalah notasi atau ungkapan ya, bahasa Indonesia notasi ya, ungkapan fungsi booleannya. Not diberi tanda topi di atasnya ya, atau ada juga yang memberi apostrof di atas. Jadi fungsi not, fungsi inverse, dan n berarti perkalian tadi ya. Ada yang memberi titik atau langsung saja AB.
Contohnya misalkan inputannya diberi fungsi A dan fungsi B ya, bisa D dan C atau X dan Y ya. Jadi pernamaan ini tidak baku begitu. Untuk OR berarti penjumlahan. NAND tadi NAND adalah antara AND dan NOT ya. Jadi setelah di AND kan lalu di-inverse-kan. NOR berarti fungsi OR yang di-inverse-kan. XOR diberi tanda lingkar dan tanda tambah di dalam lingkaran tersebut. Untuk XNOR berarti inverse dari XOR. Ya, jadi ini tabel kebenarannya tolong diingat dengan benar. Jadi kalau ada sama-sama 0 atau sama-sama 1 itu berarti XOR. Inverse-nya dari XOR adalah XNOR. Untuk NOR, inverse dari OR, and inverse dari NAND maksud saya. NAND inverse dari AND. Nah, itu harus diingat ya. Lanjut ke referensi yang akan kalian ikuti atau kalian bisa baca di situs-situs seperti Khan Academy, Java Point ada 2, yaitu ada Boolean Algebra dan Digital Logic Circuit. Boleh saya kasih lihat. Di open itu ya. Oke. Nah, ini adalah logic gate ya. Nah, ini bisa kalian ikuti. Boleh silahkan dicoba tugas-tugas yang ada biar kalian lebih paham ya, ada praktisnya juga, jadi enak kalian kan mengikuti Khan Academy ini. Untuk Boolean Algebra itu di kirinya ada tuntunan, jadi bisa yang mana bisa kalian pilih ya, mau membahas tentang apa. Boolean Algebra in Digital Electronic dan Boolean Algebra in komputer ya, sama saja maksudnya. Ini jadi 2 ini membahas tentang yang ada pada materi saat ini yaitu fungsi boolean ya. Nah, logic gate kemarin udah dibahas di pertemuan sebelumnya atau di materi 4.1 ya, 4.1 dan 4.2. Ini saya close aja karena saya yakin kalian mau mengikutinya. Jadi kita fokus ke boolean ya. Nah, ini ada fungsi-fungsi boolean yang harus kalian tambah, kalian ingat. Kemarin saya juga sedikit menyinggung atau membahas bagaimana cara penulisan dari bentukan keluaran fungsi F-nya ketika bentuk logical gate-nya seperti ini. Jadi saya akan balik lagi ke PowerPoint-nya, jadi kita biar terstruktur ya. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang bentukan boolean, saya jabarkan dulu apa itu boolean atau fungsi boole. Jadi fungsi boole atau boolean itu adalah kombinasi beberapa logic gate. Jadi intinya itu. Jadi keluaran dari satu atau kombinasi beberapa gerbang dapat dinyatakan dalam satu logic atau logika yang disebut dengan notasi boole atau ungkapan boolean ya. Teknik ini memanfaatkan aljabar boole dengan notasi khusus dan aturan yang berlaku untuk elemen logika termasuk gerbang logika. Video sebelumnya di mana di situ diperlihatkan pada sirkuit itu gabungan dari beberapa logic gate.
yang menghasilkan nilai-nilai bilangan. Misalkan saya sudah menyinggung nilai biru, misalnya coba kita sama-sama cari ya. Kalau biru di heksadesimal berapa nilainya ya? Blue in digital. Bilangan apa ya? Coba keyword lain. Keywordnya anggaplah color. Nah, ini misalkan ya, jadi warna-warna itu punya color binary number gitu ya. Nah, ini adalah color index dari RGB gitu ya. Kalau misal warna ungu, RGB indexnya berapa gitu ya. Kalau misalnya saya ada yang lebih detail, harusnya sih ada ya. Nah, ini sih. Nah, misalkan ini ya, kalau pakai heksadesimal, red FF 1, 2, 3, 5 ya. Control. Oke, FF 00-nya 4 kali, white, F-nya ada, nah gitu ya. Nah, ini adalah heksadesimal dari coloring. Bisa jadi bukan hanya coloring, tulisan T besar dengan E besar bernilai berbeda ya, C besar yang tertampil. Nah, itu adalah baru warna aja tuh, belum lagi misalkan logo di warna saya, misalnya ada nama saya dan pilihan-pilihan ini. Nah, ini juga terpajang pada konversi bilangan gitu ya. Bayangkan itu semuanya dalam bentuk sirkuit, berapa banyak logic gate yang dibutuhkan untuk menghasilkan tampilan yang sederhana ini gitu. Nah, balik lagi ke slide saya. Setelah kalian tahu maksud dari penggunaan aljabar Boolean ini, sampailah history, di mana historinya itu oleh George Boole ya. Boole atau Boole ya sih, kurang ingat. Jadi George anggap Mr. George gitu ya, memaparkan aturan dasar logika yang disebut dengan logika Boolean, atau Mr. George dengan nama belakangnya adalah Boole. Jadi tahun 1938
Si Shannon dan Cannon itu adalah matematikawan yang sangat terkenal, apalagi di bidang telekomunikasi. Kalau kalian belajar tentang aturan-aturan wireless, pantulan, ada prinsip Shannon gitu ya, scattering dan lain sebagainya. Nah, Shannon itu memperlihatkan penggunaan aljabar Boole untuk merangkai rangkaian sirkuit dengan masukkan 0 dan 1 ya. Jadi aljabar Boole ini digunakan secara luas untuk perancangan pada rangkaian IC komputer ya, yang banyak atau yang digunakan pada peralatan-peralatan digital. Notasi umum pada boolean yaitu atau postulat. Nah, banyak istilah tentang notasi, tapi secara garis besar adalah notasi ya. Ketika A itu sama dengan 0 atau A itu sama dengan 1, itu aturan biasa ya, bisa 0 atau 1, dimana jika keduanya dijumlahkan akan bernilai sama dengan nilai tersebut. Nah, misalkan 0 tambah 0 adalah 0, 1 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 0 adalah 0, 1 tambah 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1, maksudnya 1 kali 0 adalah 0, 1 tambah 0 adalah 1. Nah, pembuktian ini ada di buku kalian. Silahkan dibaca dengan baik ya. Terlalu ke bawah sepertinya. Jadi ini juga sudah saya inputkan di referensi Anda di bukunya ya. Nah, ini ya. Mengapa A ditambah 0 itu hasilnya 0, ini sudah dibuktikan ya. Nah, ini A kali 0 adalah 0, A kali 1 adalah A. A ditambah 0 adalah A tambah 1, 1 gitu ya. A dikali A adalah A. Nah, A ditambah A adalah A. Nah, ini sudah ada dibuktikan di dalam buku jika kalian mau bertanya mengenai mengapa nilai tersebut atau notasi ini kebenaran dari bentukan notasi yang ada di aljabar boolean. Jadi ada banyak hukum dan rule dari aljabar boolean. Silahkan diingat dengan baik dan benar. Jadi ini sangat berguna sampai satu semester ini membahas tentang mata kuliah ini. Jadi ini adalah salah satu wajib yang kalian ingat. Ini adalah selain ada hukum dan rule-nya juga ada jenis-jenis teorimanya. Jadi ya kalau kalian belajar tentang substitusi dan lain sebagainya ya, di aljabar Boole ada juga hukum-hukum yang harus kalian ingat. Ada hukum komutatif, asosiatif, distributif, dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian harusnya mengingat hukum-hukum dan teorema ini, lanjut ke perancangan diagram atau cara mengimplementasikan persamaan logika dalam bentuk gerbang ya. Untuk yang pertama, saya
A ditambah B inverse. Soal yang pertama. A sama dengan, apa ya fungsinya ya? F sama dengan AB inverse. Oke. F sama dengan A B inverse. Benar? Ini aja kali ya. Coba ya. Ini dihitung ulang. Oke, udah ya. Warna merah benar. Soal nomor 1. A ditambah B inverse. Ingat fungsi perkalian itu dinotasikan dengan logic gate N. Nah, bikin dulu logic N-nya dan ada fungsi A dan fungsi B. B kalau diinverskan ada fungsi not di dalamnya ya. Kalau saya agak meleset boleh ke atas sedikit. Jadi ada A dan B. Jadi maksudnya kenapa B-nya harus diinverskan dulu? Bukan masuk N dulu baru diinverskan. Ketika dia masuk N dulu baru diinverskan, jadi notasinya berubah. AB inverse. Nah, ini adalah maksudnya adalah B dulu diinverskan baru dikalikan dengan A-nya. Jadi ini terpisah ya. Nah, ini adalah fungsi F-nya sama dengan A, B, inverse. Fungsi selanjutnya adalah A aksen ditambah B. Jadi ini keseluruhannya bisa saya dalam satu saja. Biar saya nggak repot ya. Boleh saya satukan. Saya hapus saja ya. Biar saya nggak repot terlalu banyak logic gate. Saya bikin satu aja. Oke. Ini adalah fungsi A, fungsi B. Ya, A, B. Untuk soal pertama adalah dinotkan dulu. Baru di N-kan. F1 ya. Ini F1 maksudnya. F2 adalah A dulu. Jadi boleh saya ginikan. A diinverskan. Lalu dikali B. Jadi boleh begini. Kali B. Ditambah. Nah, kalau tambah fungsinya adalah OR. Jadi kebalan. Jadi kalau OR, ingat ya, kalau tambah berarti OR. OR. Nah, ini adalah fungsi F2. Yang ketiga, A ditambah B. A ditambah B. Ditambah dulu ya, berarti diselesaikan dulu yang di dalam. Kalau tambah tadi adalah N. Lalu dikalikan. Dikali dengan C inverse. Berarti dibikin lagi nih. C. Tadi tidak ada C ya. Di inverse. Dikalikan. Kalau kali, tambah
tambah or ya, salah. Lalu diedit ya, silakan diperbaiki, lalu dikalikan. Nah, ini adalah S3. Dan 4 dan 5 silahkan kalian coba, atau kita lihat di sini ya, di contoh di jawaban soalnya. Nah, ini tadi ya. Oh, bukan jawabannya, tapi silakan dipahami saja biar durasi pengerjaan kalian durasi ini tidak terlalu lama. Baik, gambarkan gerbang logikanya. Nah, ini berarti X-nya dulu diinverskan. Terserah kalian mau ngerjakan ini penjumlahan, boleh menampilkan X dan Y Z-nya dulu, atau yang gerbang X dan Y. Nah, biar tersusun rapi, kita bikin dulu X, Y, Z. Setelah itu lakukan fungsi X dulu diinverskan dengan Y, berarti X diinverskan dulu, baru dikalikan dengan Y, fungsi perkalian adalah N, gerbang logik N. Terus ke X dengan Z itu dikalikan, ya ini harusnya tidak lurus tapi agak dilengkungkan sedikit, menandakan bahwa pertalian tersebut terputus, tidak nyambung ke Y. Jadi kalau ada titik ini seolah-olah dia nyambung, harusnya bukan ya. Jadi silahkan diingat bahwa kalau ada dialiri dua aliran yang berbeda itu tidak boleh menyatu seperti ini. Jadi harusnya agak melengkung sedikit gitu ya. X dan Z. X dan Z. X dan Z dikalikan itu fungsi logik N. Lalu kedua kiri dan kanan itu dijumlahkan. Jumlah adalah fungsi OR. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk gerbang logika dari fungsi ini. Nah, ini adalah contoh kedua. Jadi A inverse B. Jadi A. Oke. Oh, ini masuk. Oke, boleh. Saya kerjakan, kita kerjakan bersama ya. Oke. New. Oke. Jadi soal pertama, Z sama dengan A aksen ditambah B, lalu dikalikan dengan A ditambah B. Nah, ini boleh 1, A dan B ya. A diinverskan dulu. Ini agak ke sini. Nah, A inverse ditambah B tambah berarti fungsi N ya. Lalu A ditambah B. Nah, ini maksudnya lengkungannya di N-kan lagi. Lalu di tengahnya ada dikalikan, berarti fungsi XOR. Z. 1 ini karena ada Z soal 1 dan Z soal 2 ya. Nah, untuk gerbang logika kedua, karena ini adalah bentuk matematika, biasakan dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Berarti kita coba gambarkan ada A, B, dan C. Ada A, B, dan C. Yang pertama adalah A ditambah C. A ditambah berarti N.
lalu A dikali B inverse, berarti ini nanti B diinverskan, dikali ini ya, berarti ini dikali lalu diinverskan ya, ini ada fungsi inverse-nya. Kemudian kerjakan lagi yang ini di dalam kurung dulu, A ditambah B inverse ditambah C, boleh B inverse kalian masukkan di sini, boleh A-nya di sini, biar tersusun saya urutkan saja ya. Jadi ada A, B inverse dan C inverse. Sorry, ini tidak terlalu rapi, boleh kalian rapikan saja ya. Ini di N. Lalu di inverse. Kan ini tidak kurung, berarti ini yang dikurung, berarti inverse kan. Kemudian A aksen ditambah kali B, sorry. A aksen. Ini tadi A tadi ya. A aksen kali B. Kali B dikali yang ini. Kalikan saja. Kali bersih. OR. Dijumlahkan keduanya ya. Ini tadi diinverskan, lalu dijumlahkan. Nah, ini adalah fungsi Z2. Begitu ya. Nah, ini tidak terlalu rapi, boleh kalian kerjakan saja dengan cara yang lebih rapi. Soal nomor 3, berarti ini adalah fungsi A. Ini adalah menyederhanakan berapakah nilai Z3 ini ya. Jadi ini adalah A, yang ini adalah A. Ini saya dekatkan dulu biar saya lebih gampang. Ini ada B inverse. Ini adalah A inverse. Oke, ini fungsi B. Jadi saya enak nih ngeliatnya. Jadi ada A ditambah B inverse. Yang ini A inverse ditambah B. Jadi Z3 sama dengan A. Ini OR ya, berarti kali A. Boleh karinya dihapus, terserah ya. Mana yang bagus, mana yang nyaman. Tapi sebenarnya tidak perlu. Jadi oke. A dikali A ditambah B inverse kali A inverse tambah B. Nah, ini adalah persamaan Z3. Lanjut. Ini berarti A inverse. Nah, ini bikin rancu kan jadinya ya. Ini adalah fungsi B ditambah C. Ya, N ya. Ini fungsi B. Ini berarti fungsi apa? XOR ya. Kalau XOR kodenya OR dinotkan ya. Kalau mau lupa, saya reminder kembali.
NOR maksud saya ya. PPT. Nah, NOR berarti OR dinotkan berarti fungsi NOR ya. Masuk ke soal tadi. Nah, kalau NOR berarti bentuknya adalah saya perlihatkan saja biar kalian ingat. Nah, ini ya. Jadi kalau NOR A ditambah B di inverse kan. XOR dan XNOR saja yang simbolnya berubah. Nah, ini tadi ya. Berarti A inverse dalam tambah ya. B ditambah C inverse. Berarti fungsi Z 4 sama dengan ini N ya. Boleh B dulu di dalam kurung. A ditambah A inverse maksudnya. Ini ada A inverse ya. Tambah B tambah, sorry bukan tambah. Apa itu? Oke. Iya bener ya, ini bukan sama sih, harusnya dikali ya, ini dalam kurung langsung. Oke, A dalam kurung B ditambah C, B ditambah C, tambah dari sini, berarti setelah itu di inverse. Nah ini adalah persamaan logic gate Z4 dari berarti soal Z4 gitu ya. Saya bersihkan sedikit. Nah ini boleh B-nya di belakang ataupun di depan. Nah ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Boleh persamaannya mau X atau berapakah nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z, terserah ya untuk persamaannya disamakan dengan apa. Nah silahkan dikerjakan soal nomor 1, bentuk persamaan keluarannya berapa. Nomor 2 begitu juga. Nomor 3, nah ini adalah bentuk gambarkan yang agak kompleks lagi ya dari soal 1 dan 2. Jadi soal ini lebih kompleks, yaitu selain kalian menggambarkan gerbang logikanya, kalian juga harus menggambarkan nilai bukan menggambarkan, tapi membuat tabel kebenaran dari nilai inputannya. Saya beri contoh yang tadi ya sebelumnya saja ya. Ini misalkan ya B ditambah
B ditambah A aksen ditambah B dikali B tambah C. Nah, coba saya snip lagi. Wow. Terus ingat saja ya, Z A inverse B tambah C. Oke. Tadi saja ini aja ya. Nah, ini soalnya tadi ya. Jadi persamaannya tadi adalah tadi berarti harus ada yang diralat. Ada yang salah berarti ya. Jadi Z sama dengan AB dalam kurung A inverse B ditambah C lalu diinverskan. Nah, ini harus kalian bikin tabel kebenarannya. Ada A, ada B, dan ada C. Nah, karena yang diinverskan adalah A, B, C, itu semuanya tetap diinverskan, jadi lebih mudah lagi yang mana yang kalian mau kerjakan dulu. Bagusnya di dalam kurung ya. B ditambah C dulu misalkan ya. Nah, ini misalkan dibikin 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, atau 0, 1, 1, 0, sorry, ini 1, 0, 0, bikin persamaannya dulu ya, jadi miring ya. 1, 0, 1, 1, 1, 0, lalu 1, 1, 1, oke. B tambah C persamaannya apa? Kalau tambah berarti ibarat seri gitu ya, bakal ini bernilai 0. Nah, salah satu tetap 0, 0, 0, 0, 0, dan 1. Iya. Lalu dikalikan dengan A inverse. Bikin dulu A inverse berapa? A inverse berarti kebalikannya ya, 1. 1 inverse kebalikan dari 1. 1. 1 lagi inverse dari 1. Ada 0, 4 kali. Jadi ini tidak tertata ya. 1, 1. Nah, ini harusnya ada 1 lagi di sini ya. Ini silakan kalian tata nanti, diperbaiki saja. Kemudian dikalikan ya. Berarti ada A dikali A inverse dikali B ditambah C. Berarti ini A inverse dikali B tambah C. Kalau pengalian, walaupun ada yang 1 ataupun 0, dia bernilai 1.
Nah, bernilai 0 ketika keduanya tidak dialiri arus, ya kan, paralel ya. Ingat, perkalian itu dianggap sebagai bentukan rangkaian paralel. Jadi bernilai 0 ketika sama-sama logik inputannya 0 gitu ya. Nah, ini kalau 0 1 ya tetap 1 gitu ya. Nih bernilai 1 1, nah seterusnya ya. Silahkan dilihat sendiri. Lalu setelah ini diinverskan kembali, dibikin lagi inversnya. Inverse dari A inverse B tambah C. Inverse-nya adalah 1 inverse-nya 0, 1 inverse-nya 0 gitu ya. Sampai dikalikan dengan nilai akhirnya. Karena nggak perlu lagi ya. A dikali B apa nilainya, nggak perlu ya. Langsung aja A, B, dan ini dianggap X misalkan biar kalian tidak terlalu panjang. Tapi sebaiknya dijabarkan saja. Ini harusnya dijabarkan saja. Bla 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 bla. Jadi karena ada 3 berarti yang harus kalian lihat adalah row berarti kolom ya. Baris. Kolom. Jadi harus kalian lihat kolom ini dan kolom A, B. Jadi ini adalah 3 kolom yang harus kalian perhatikan. Ingat kalau perkalian berarti sama dengan nilai paralel. Kalau penjumlahan bernilai seri gitu ya, N. Benar saya atau saya terbalik? Ya, perkalian itu adalah N, penjumlahan adalah OR gitu. Nah, berarti saya mulai terbalik tuh. Nah, N adalah perkalian, OR penjumlahan. Nah, itu harus kalian ingat ya. Nah, itu adalah cara mengerjakan soal terakhir. Latihan 3. Nah, ini adalah gambarkan gembang logikanya ketika saya mengatur nilai inputan A adalah 1, nilai B adalah 0. Oke, jadi tidak perlu dibikin tuh 0, 1, 1, 0, 0 ini ya maksudnya ya. Tapi nah, jadi ini tidak perlu sepanjang ini. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Berarti ini saya ralat lagi. Sesuaikan saja dengan sepertinya saya lebih memilih. Jadi saya sudah tetapkan bahwa bentuk gambarkan gerbang logika dan nilai outputnya ketika nilainya sudah ditentukan. Berapakah nilainya ketika nilai A adalah 1, B adalah 0, langsung saja kayaknya ya, tidak perlu tabel kebenaran. Sepertinya itu untuk 5.2 saja. 5.1 kalian lebih sederhana saja biar kalian tidak terlalu banyak. Saya akan bertahap proses kesulitan kompleksitas dari perkuliahan ini. Jadi kita tahap aja ya. A adalah 1, misalkan B adalah 0, C 1 gitu ya, sesuai ini saja ya. Tidak perlu yang tadi saya kerjakan lebih panjang. Nah, berarti A tambah B tambah C, kalau tambah berarti itu OR ya. OR berarti seri OR paralel ya maksudnya ya. Jadi kalau ada yang 0 pun tidak nilai 1. Jadi tetap 1. Ini kalian berarti ada salah satu yang 0 bernilai 0 gitu ya.
berapakah nilai F, outputnya berapa gitu ya. Dijabarkan saja soal langkah percobaannya. A adalah 1, ya sama dengan A 1, B berapa, C berapa. Nanti di N kan gitu ya. Gitu. Semoga kalian paham. Saya kasih saja jawaban nomor 1 ya. Biar lebih enak gitunya. Nomor 1 sama dengan A 1, B 0, C 1 gitu. Ini dijumlahkan, kalau dijumlahkan itu ibarat kata OR ya. Jumlahkan ibarat kata OR, walaupun ada yang 0 dia bernilai 1. Nah, A inverse berarti inverse dari A 0, B 0, C inverse 0. 0, 0, 0 kalau di N kan 0. Ini dikalikan lagi, di N kan lagi, 1 kali 0, 0. Dijumlahkan, di sini jumlahkan A ditambah A nilainya 1, B inverse 1. Kalau dikalikan itu nilainya adalah 1. Jadi kalau dijumlahkan, di-OR-kan adalah 1. Nah, ini jawaban F1. Gambarkan gerbang logikanya. Dan berapakah nilai outputnya? Dari nilai output F1 sama dengan 1. Nah, berapakah nilai F2, F3 ya. Nah, karena 1 sudah dikerjakan, silakan dilanjutkan mengerjakan nomor 2 hingga nomor 6. Semoga kalian paham tentang materi ini, karena selanjutnya akan lebih kompleks lagi. Demikian materi dari saya. Selamat mengerjakan dan dikumpulkan tugas pada waktu yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.